Sampai Umi Ibu Al-Fakir pertama kali datang pas tablik akbar sedang ramai. Selesai pas pulang dia tanya, kau jawab jujur ya? Iya mak. Kau nggak piara jin kan? Enggak mak. Enggak. Kenapa mak tanya begitu? Aku takut kau mengamalkan wirid-wirid apa datang jin sehingga manusia ini berdatangan banyak sekali. Nggak ada demi Allah. Kita diajarkan dari kakek-kakekmu dulu nggak boleh berteman. Nanti rusak payah kau mati kata dia. Lurus-lurus aja. Nggak ada mak, saya bilang. Saya lurus-lurus aja. Kau jangan bohong. Kau jangan macam-macam. Ini ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ada dia ngambil foto. Saya kalau yang orang moto tuh ngambil, saya sengaja sedang lagi bagus, apalagi ada Habib Ali, ada Habib. Kadang orang tukang moto ini di fotonya saya pas lagi pose tidak bagus. Itulah yang membuat di komen macam-macam itu. Artinya apa? Orang di Darul Lughah wa Da'wah ini bukan hanya sekedar belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud, qawafi, tapi juga fotografer pun dia paham. Nih, siapa yang mengelola TV Dalwa TV? Siapa yang mengelola channel-channel ini semua? Bukan berarti dia ini yang channel-channel tim media ini kan bukan orang luar didatangkan untuk menjadi pemain naturalisasi kan? Adik-adik semua kan? Artinya ilmu kemodernan. Nggak ada orang dari Darul Dakwah wal Lughah ini ketika ditanya, gimana kamu bisa syuting, editing dan uploading? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena dia memahami bahwa ini adalah ilmu yang datang dari Allah. Jadi dakwah ini jangan sangka orang yang ceramah dengan orang yang syuting pahalanya lebih besar yang ceramah. Belum tentu yang syuting, cuman yang adik-adik yang syuting tolong matanya diganti-ganti, sekali-sekali kanan, sekali-sekali kiri. Karena kalau kanan terus khawatirnya nanti pas sudah tua gini. Mereka mau edit sampai nggak tidur ngedit video ini, diedit lalu kemudian ditampilkan, belum lagi pencahayaannya. Saya yakin nanti setelah beberapa hari ini keluar video di TV Dalwa, kedatangan Ustaz Abu Somad dengan Habib, Masya Allah, baru yang selama ini mengatakan radikal, kepala kau kena pukul. Masa iya Ustaz Abdul Somad diterima di Darul Lughah wa Da'wah, di sampingnya para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Sagaf di kanan, Habib Ali di kiri, dengan para habaib, para alim ulama. Kami salah sangka Ustaz, selama ini kami tuduh engkau radikal karena kau pakai celana, rupanya Ustaz Somad bisa juga pakai sarung kata dia. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkatkan, 11 dengan kepala kalau kata-kata saya ini tak berkenan di hati. Yang saya ceritakan hanya fakta. Begitu bangganya, mohon maaf, pezina itu membuat podcast tentang zina, wawancara. Pertanyaan-pertanyaannya, kapan zina pertama kali? Begitu saya dikirimi sama jamaah, Ustadz tonton bagaimana rusaknya dunia ini sekarang. Semua mengadunya ke saya. Ada yang mabuk ke saya juga mengadunya. Ada yang buat macam-macam ke saya juga. Baru akhirnya saya paham, patutlah nama saya dikasih Abdul Somad. Karena saya baca di terjemahan Kemenang itu, Allahu Somad, Allah tempat bergantung.
As-Somad itu tempat bergantung semua makhluk, menggantungkan pertanyaan dan jadwal ceramah. Apakah Ustadz Somad dulu pernah mimpi akan jadi penceramah? 4 tahun Al-Fakir di Mesir tidak pernah ceramah sama sekali. Beda dengan adik-adik yang misalnya kuliah di Surabaya, kuliah di Medan, kuliah di Banjarmasin, lalu kemudian tinggal kos dekat masjid atau tinggal di masjid, khotibnya nggak datang, mereka jadi khotib. Penceramahnya nggak datang, mereka jadi. Di Mesir nggak pernah ceramah sama sekali. Lalu kemudian pindah ke Maroko. Mahasiswa di Maroko cuman 30 orang. Al-Fakir masuk ke Persatuan Pelajar Indonesia, bagian SDM sumber daya manusia, tugasnya nyusun khotib, penceramah, imam di KBRI, Kedutaan Besar Indonesia. Al-Fakir yang nyusun. Jumat ini kamu yang khotib, nanti kamu yang pengajian, nanti Ramadan kamu yang jadi imam. Al-Fakir nyusun supaya Al-Fakir nggak ceramah. Pas ditanya, ente kok nggak ada, Man? Aku nyusun. Nggak ceramah. Sampai akhirnya setelah pulang, ternyata kita tidak bisa lari dari dakwah. Kita mesti mau nggak mau. Nggak mungkin kita lari terus setiap hari Jumat kan? Nggak mungkin batuk terus. Masa batuknya nggak sembuh-sembuh? Akhirnya berawal dari kultum, kuliah 7 menit, lalu kemudian membaca. Al-Fakir diminta untuk mengajar hadis setiap Sabtu subuh 1 hadis. Masjidnya masjid kampus, tapi mahasiswanya bukan Universitas Islam, dan banyak mereka habis belajar pulang. Subuh Sabtu hari libur, jamaahnya cuman 1/3 soft. Imam, jamaah kiri kosong kanan kosong, lebih banyak tiang daripada orang. Al-Fakir pulang tahun 2008. 2009 awal kajian. Nama masjidnya Akramun Nas, Universitas Riau. Setiap subuh Sabtu pengajian. Subuh Sabtu, akhirnya 2010, 2011, 2012, 2013. 4 tahun masjid itu udah nggak muat lagi, full, penuh. Pindah ke masjid yang lebih besar, namanya Masjid Al-Falah. 2014, 2015. Masjid itu pun nggak muat lagi, akhirnya pindah ke Masjid An-Nur 2016. Habis itu videonya diupload, habis itu viral, habis itu diserang buzzer, habis itu terkenal. Sampai Umi, ibu Al-Fakir, pertama kali datang pas tablik akbar sedang rame. Selesai pas pulang dia tanya, kau jawab jujur ya? Iya, Mak. Kau nggak piara jin kan? Enggak. Kenapa Mak tanya begitu? Aku takut kau mengamalkan wirid-wirid apa, datang jin sehingga manusia ini berdatangan banyak sekali. Enggak ada, demi Allah. Kita diajarkan dari kakek-kakekmu dulu nggak boleh berteman, nanti rusak, payah kau mati, kata dia. Lurus-lurus aja. Nggak ada, Mak, saya bilang. Saya lurus-lurus aja. Kau jangan bohong, kau jangan macam-macam. Ini ujian dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Fakir menganggap bahwa ini ujian. Dulu Al-Fakir bisa jalan-jalan kemana kemari, sekarang nggak bisa. Untuk sampai kemari mesti pakai jaket hitam, pakai celana hitam, sepatu hitam, topi hitam, kacamata hitam. Man in black. Karena kalau terbuka langsung orang minta foto. Tadi pas di pesawat, Ustaz minta foto,
Untung ada tim, kata Ustaz Andri mesti jangan keringat sama yang lain. Pas mau pulang pramugarinya ngomong, selamat ketemu lagi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Padahal kita udah tutup. Fitnah, namanya fitnatus syuhrah. Syuhrah itu fitnahnya luar biasa. Bagaimana cara Al-Fakir untuk mengatasi ini semua? Maka sering-sering datang ke Habib. Ausini, nasihati saya Habib, minta tolong pada mereka, doakan ana selalu Habib. Setiap Al-Fakir pergi kemanapun, ke Banjarmasin, ke Makassar, ke Medan, ke Aceh, mendatangi para ulama, minta doa supaya hati kita ini, namanya manusia, apalagi kita masih sama-sama anak muda, dan kita macam-macam. Jadi tolong Allah supaya istiqamah iman Islam. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Makanya ini dijaga semuanya. Pentingnya kita mengambil ilmu supaya kita tidak masuk ke dalam mazhab yang kelima. Mazhab yang pertama Imam An-Nu'man bin Thabit, ini mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Malik bin Anas, Imam Maliki. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Ambal. Ada orang mazhab yang kelima namanya mazhab Ngawuriyah. Ngawur, sesuka hati dia saja. Maka adik-adik, Masya Allah tabarakallah, runut ilmunya dari mulai awal matan takrib, walaupun susunnya tak sama paling tidak karena perbedaan-perbedaan sedikit, tapi masih dalam satu. Ada dari mulai matan takrib, fatul qarib, khatam dia, lalu kemudian naik ke atas i'anah sampai kepada kitab besar al-mahalli, sampai kepada majmu' syarah muhazzab dengan beberapa cabang-cabangnya. Runut inilah yang sekarang sedang dipelihara melalui yang disebut dengan Darul Lughah. Jadi saya berharap setiap adik-adik ini nanti, apa pesan Sayyidil Habib Sagaf tadi, bahwa setiap santri yang pulang menebarkan dakwah, mendirikan pondok. Karena kalau hari ini kita bangga Ustaz Abdul Somad pengajian tabligh akbar, yang mengenal Ustadz, yang mengenal Habib orang Indonesia itu cuma 15%. Sisanya kemana? Nonton bareng sepak bola, konser. Kalau peminum khamar begitu bangganya buat podcast mabuk, di depannya dijajarkan minuman keras dengan berbagai macam botolnya, slogannya mabuk sampai mati. Kenapa yang hebat nahu sorab hatam kitab tidak mengatakan mari ke jalan Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi tidak hanya sekedar di atas, Nabi turun ke bawah menemui Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Jadi tidak hanya berkecimpung dalam Darul Lughah, tapi kelanjutannya, what's next setelah selesai Darul Lughah ini apa? Kelanjutannya adalah Darul Lughah wat dakwah. Jadi kalau ada adik-adik hanya berkecimpung di kitab, nanti ditanya itu dari mana? Dari dal, karena nggak sampai wah. Darul Lughah hanya sekedar lughah wa dakwah, tapi khutbah bukan dakwah, tausiah bukan dakwah, ceramah bukan dakwah. Ada yang mungkin setelah tamat dari Darul Lughah wa dakwah dilihat jadwal khotib di kotanya, dia nggak ada. Dilihat pula dia nggak ada. Pas ditanya ngapain tamat dari dakwah nggak berdakwah,
Jangan tuduh dulu. Rupanya 10 masjid yang ada di kota itu dia yang mendirikan. Itu juga bagian dari dakwah. Ketika itu ada seorang manusia biasa, dia tidak masyhur, dia mastur. Yang masyhur ketika itu Imam Zakaria Al-Ansari, yang makamnya di samping makam Imam Syafi'i. Dia yang masyhur, tapi ternyata berapa banyak yang khumul, yang mastur, yang tak dikenal, tapi selalu bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, coba tanyakan Nabi Khadir, apa kekurangan, apa pendapatnya tentang aku? Lalu yang mastur bertanya, kata Nabi Khadir alaihissalam, sampaikan ke dia, dia makbul indallah, dia bagus, cuman ada satu saja, fihi nafsiyah, di dalam dirinya ada nafsiyah. Dari kata nafs, keakuan, ada keakuannya. Lama Imam Zakaria Al-Ansari berpikir, keakuannya di mana? Rupanya hanya satu kekeliruan dia, hanya menulis di pangkal namanya Syekh Zakaria. Hanya kira itu. Apalagi sampai menulis sepanjang ini, Profesor, Al-Ustaz, LC, MA, PhD. Apa kata Nabi Khadir? Ini bukan nafsiyah lagi. Makanya Al-Fakir kalau diminta orang menulis, tolong tuliskan nama Abdul Somad. Kok nggak dibuat ustadznya di belakang? Lalu siapa yang nulis ini? Panitia. Jangan salahkan aku, Nabi Khadir. Yang salah ini yang mencetak ini, tim media ini punya kerja. Dulu Al-Fakir waktu pertama kali pulang hanya menulis Abdul Somad, nggak ada LCMA, nggak boleh tulis detail. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Sampai akhirnya suatu hari ada yang jual koran. Ada koran di kota tempat Al-Fakir tinggal. Di ujung koran itu ada tulisan Ustadz anu, Ustadz anu, Ustadz anu, jual minyak lintah, obat kuat. Ustadz semua di belakang. Jadi Al-Fakir waktu itu berpikir, kalau kita tidak memperlihatkan kita sekolah agama, nanti takutnya mereka datang ke kita untuk bukan bertanya hukum halal haram, bertanya minyak lintah. Apalagi mereka tahu ini ustadz dari Mesir, dia nanya hajar jahanam. Itulah asal mula Al-Fakir minta ke panitia, tolong tulis LCMA di belakang supaya mereka bisa membedakan mana ustadz yang syariah, mana yang ustadz konvensional. Itulah awalnya. Pilih anakmu yang tercerdas, pilih anakmu yang terpintar, pilih anakmu yang terhebat, kau masukkan ke Darul Lughah. Itulah yang akan keluar menjadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini banyak orang sekarang begitu enaknya ngomong, Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i tidur, saya tidur. Kalau dia bisa berpendapat, mengapa saya tidak? Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Ente umur 7 tahun baru buka Iqra. Ya kan? Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid, telinganya dia sumbat. Setelah pulang ke rumah baru dia buka. Ketika ditanya oleh orang di rumah, kenapa kau sumbat telingamu wahai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Aku khawatir apa yang ku dengar di jalan dari masjid sampai ke rumah ini aku ingat semua.
Abdul Somad begitu malunya untuk mengatakan aku sama dengan Mas Sufi. Kenapa? Jangankan yang ku dengar, yang ku omongkan ini pun kalau disuruh ulang aku tak ingat lagi. Alhamdulillah Allah masih sayang diciptakannya makhluk-makhluk yang bisa berpikir untuk menolong mengingatkan Abdul Somad apa yang lupa. Saya tak sebut mereknya karena takut jadi iklan gratis, tapi yang jelas di depan saya ini ada nampaknya apel sumbing. Untuk mengingat saya. Jadi insya Allah direkam, diupload, nanti akan ditonton oleh adik-adik kita, oleh orang-orang tua yang masih berpikir untuk apa tamat pesantren. Saya nggak mau lah anak saya tamat pesantren nanti kurus seperti Ustadz Somad. Makanya ditekankan tadi oleh Habib Sagaf bin Hasan Baharun, Ustadz Somad ini kurus bukan karena tidak makan, tapi karena dakwah, kata beliau. Beliau yang ngomong, bukan saya. Saya hanya mengulangnya untuk lebih menegaskan lagi. Nah, jangan khawatir untuk menyekolahkan anak ke sekolah agama. Ustadz Abdul Somad dulu tidak ada mikir macam-macam. Pikirannya dulu simple, sederhana aja. Kuliah, kerja, dapat duit, membahagiakan orang tua. Cuman itu target, fokus membahagiakan orang tua, titik. Nanti aku kalau tamat aku mau jadi dosen, mau ngajar, bisa membahagiakan orang tua. Tidak pernah terpikir akan tabligh akbar, ceramah, diundang ke sana kemari, tidak sama sekali. Dulu hanya terpikir pulang ngajar, pulang ngajar, pulang ngajar, mati. Ternyata hidup tidak sesederhana dan sesimpel itu, guys. Hidup ini penuh dengan dinamika dan macam-macam. Maka jangan keberhasilan kita hanya pada ruang kelas. Banyak orang berpikir berhasil itu hanya pada selesai baca kitab S1, S2, S3. Belum tentu. Keberhasilan adalah nanti ketika adik-adik sampai di tengah masyarakat, menyelesaikan konflik di tengah-tengah umat. Ketika itulah baru adik-adik berhasil. Karena keberhasilan tentu ada kelasnya macam-macam. Berhasilan S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, maka sesuai dengan. Tapi bukanlah manusia itu berhasil hanya karena dengan ijazah. Enggak, ijazah hanya bukti bahwa orang pernah sekolah, itulah ijazah. Tapi bahwa orang pernah berpikir, pernah menjadi penyelesai masalah problematika umat, nah ini insya Allah. Ustadz Somad kelas 3 sanawiyah, kelas 3 sanawiyah pondok, tapi punya formal juga sanawiyah. Habis sholat subuh datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Dia imam Masjid Raya Melayu Deli Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Arab Syekh. Katanya nemui Syekh Jalaluddin ini habis subuh, habis sholat subuh dia ada di rumah. Saya mau ke Arab Syekh. Waktu itu nggak tahu Makkah, nggak tahu Madinah, nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko, pokoknya Arab. Saya mau ke Arab Syekh. Syekh Jalaluddin ngelihat Al-Fakir dari ujung kaki ke ujung rambut, dia lihat. Kelas berapa? Kelas 3. Dan nanti selesai kelas 6 datang sini. Mungkin dalam hatinya, ini anak udah bangun atau masih tidur? Jadi Al-Fakir kelas 3 sanawiyah SMP sudah ingin belajar ke Arab. Maka Al-Fakir heran sekarang ketika kemarin pembekalan anak-anak tamat pesantren, tolong Ustadz kasih motivasi, datang ke rumah. Al-Fakir nanya, kalian mau kemana? Nggak tahu. Hah? Al-Fakir dulu kelas 3 sanawiyah udah tahu mau kemana. Dia udah tamat kelas 3 aliyah nggak tahu mau dibawa kemana hubungan ini.
tahu dia, nggak berpikir dia akan kemana. Alhamdulillah adik-adik beruntung di Darul Lughah wa Da'wah karena ada contohnya. Mau ke Madinah Habib Zain bin Sumaid, mau ke Tarim atau mau ke Makkah Habib Sayyid Ahmad, mau ke Darul Mustafa, mau ke Ahqaf, ada link-linknya semua. Jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Padi sekeliling tapi dia mati hanya karena tidak mau membuka matanya dan mencotokkan paruhnya. Begitu banyak link mau belajar tapi tidak dimanfaatkan. Nanti ketika tua baru berpikir, kalau kakek dulu pergi ke Tarim, kata cucunya, derita lo kali, kenapa nggak pergi belajar? Adapun kesulitan-kesulitan belajar, oh Al-Fakir ikut tesnya cuma ada di Medan Sumatera Utara. Al-Fakir tinggal di Riau, dari Riau ke Medan 12 jam. Merek mobilnya Sampagul. Sampagul tuh sampai begoyang pinggul karena jalannya. Baru sampai ke Medan Sumatera Utara, sampai di Medan pagi. Waktu itu belum ada www.google.com, bukan seperti zaman adik-adik sekarang cari informasi nunggu surat dari Kementerian Agama. Belum ada email, belum ada WhatsApp. Dikirim oleh teman sahabat dari Medan, seminggu baru sampai di Riau. Surat itu sampai sore, dibaca suratnya, Mat, ada tes ke Mesir di Medan, besok pendaftaran terakhir. Langsung Al-Fakir ke stasiun bis, berangkat. Besok sampai di Medan, Pak daftar. Mau kemana kau? Mau daftar ke Mesir Pak. Orang mana? Saya orang Riau Pak. Ada saudara kau di sini? Jadi orang Medan ini ngomongnya memang begitu karena angin kencang. Ada saudara kau di sini, kata dia. Ada. Nah, kalau nggak ada saudara kau, tinggal kau tidur di rumah saya. Oh, baik dia. Saya pun ikut tes bahasa Arab, ikut tes Quran, ikut tes. Waktu itu belum reformasi, ada pelajaran P4, Pancasila dan P4. Ini berangkat ke Mesir karena sudah lulus Pancasila dan P4. Tiba-tiba pulang dibilang anti Pancasila. Mungkin kalau kita tes lulusan saya daripada ente, bilang. Lalu kemudian ikut tes, berangkatlah tanggal 5 September 98 dengan pesawat, Masya Allah. Sampai di Mesir ditanya sama senior, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Oh, pesawat yang termurah itu ya, katanya. Itu pesawat paling murah. Baik ke Mesir, ketemu dengan para alim ulama, Masya Allah, tabarakallah. Begitu kesulitan, beasiswa cuman 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan iuran, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon disimpan dalam buku, mana tahu pening kepala, mencret, demam, untuk beli obat. 4 tahun Al-Fakir kuliah nggak pernah sekalipun minta uang ke kampung. Bukan berarti orang tua Al-Fakir miskin. Waktu itu krisis moneter, $1 20.000, yang sebelumnya 2.000 rupiah. Anak Indonesia yang lulus 100 orang, yang berangkat cuma 75 orang. Artinya Al-Fakir insya Allah kalau minta uang sama orang tua ada, tapi Al-Fakir berusaha untuk tidak minta uang ke orang tua. Jadi saya selalu kasih motivasi adik-adik,
kalau kalian mau serius kuliah, jangan minta uang sama orang tua. Ustaz Somad, gimana caranya biar nggak pacaran? Kau pacaran karena ada uang. Kalau kau nggak ada uang, cewek nggak mau. Anak Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi begitu Allah SWT menjaga. Ketika musim haji, bangunlah sebelum azan subuh, bawa foto, paspor, ngantri ke kedutaan Saudi Arabia untuk cap pergi ke Makkah. Berangkatlah ke Makkah, 7 jam dari Kairo menuju terusan Suez. Dari Suez naik kapal, dipukul ombak, dihempas gelombang melewati Laut Merah. Cerita itu ditulis ulang begitu apik dan indah oleh seorang sahabat di Yogyakarta. Tiba-tiba bukunya Al-Fakir lihat di toko buku, best seller, judulnya Haji Backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Nasi itu dimasak pakai minyak, airnya dikit aja, minyaknya banyak. Biar supaya apa? Biar nggak basi 2 hari 2 malam. Nggak ada daun pisang, dibungkus pakai aluminium foil. Begitu nasi itu dijatuhkan ke aluminium foil, berdering dia, kering, keras. Kalau dimakan jam 8 pagi, nggak lapar sampai sore, nggak hancur dia. Kalau di ronsen bisa kelihatan beras itu ngalir 2 hari 2 malam sampai ke Makkah. Sampai ke Makkah, tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram, pintu ke toilet turun ke bawah gantung, nggak hilang, nggak ada yang mau nyuri, karena mereka tahu nggak ada isinya. Tidur di rumah Allah di Masjidil Haram. Datang kawan, mat, ayo kita ke sana. Kemana? Ke tempat Said Muhammad, ada pembagian duit. Said Muhammad menyambut tamu-tamu. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Madi, tahun 2000 Al-Fakir ke Rusaifah. Melihat beliau duduk, kami melihat dari ujung-ujung jauh karena tamu ramai sekali, jamaah-jamaah haji datang. Kami melihat wajahnya, soropannya. Dalam hati Al-Fakir, andai aku bisa duduk di situ ya Allah, untuk mendekat tak bisa jauh. Lalu kemudian kami pun pulang, dapat uang, nggak usahlah saya sebutkan. Ilmunya dapat, barokah dapat, melihat dapat. Hari berganti, musim berubah. Ditakdirkan Allah SWT, Al-Fakir datang ke tempat Said Ahmad. Al-Fakir nanya, di mana tempat Said Muhammad duduk dulu? Untuk apa Abdul Somad? Al-Fakir mau duduk di situ untuk mengenang tahun 2000. Bagaimana dulu terpikir, apa yang kau inginkan akan diperkenankan Allah sampai pada masanya. Maka berpikirlah, bercita-citalah, Allah akan sampaikan itu sampai masanya. Ada orang berpikir yang penting terjadi, tapi ada orang berpikir prosesnya. Sama seperti makan ikan. Kenapa orang mesti nyewa speedboat, naik mobil diparkir di tepi sungai, pakai sampan perahu ke tengah lautan, sampai di tengah laut mancing sampai sore, pas pulang nggak dapat ikan, tetap juga beli ikan di pasar. Pas ditanya, ente ngapain jauh-jauh pergi? Apa kata dia? Yang penting bukan ikannya Pak Ustadz, terus adventure, yang penting petualangannya itu. Kenapa Habib pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah? Kenapa mereka jauh ke Rubat Tari? Bukankah Fathul Bari yang ada di sini sama dengan ada di sana? Bukan Fathul Qarib yang ada di sana sama ada di sini? Di sana ada barakah. Safir tajid iwadan amman tufariqu.
Di sana ada keberkahan sanad, ada keberkahan ulama, ada cerita yang akan bisa kalian ceritakan untuk anak cucu di masa akan datang. Jangan sampai nanti ketika cucu kalian duduk ingin nanya, kek, tolong cerita masa lalu. Kakek cuman rumah mabuk. Apa yang mau kita ceritakan untuk anak cucu kita? Begitu indahnya cerita adik-adik di Darul Lughah wa Da'wah ini. Dan di antara cerita itu adalah adik akan bercerita ke cucu kalian, dulu waktu kakek belajar di Darul Lughah ada seorang ustadz datang dari Sumatera. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk dia. Bayangkan santri-santri ini mengenang. Itulah yang Al-Fakir inginkan. Mungkin pahala ceramah Al-Fakir ini sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi kenangan indah kita malam ini itu insya Allah akan kekal abadi. Bersama kita di Darul Lughah wa Da'wah, bertetangga kita di surga Jannatul Firdaus, bisyafa'atil Mustafa wa itrati ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat manhaj guru-guru kita tidak salah. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir, dan anak beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, juga doktor dari Al-Azhar. Dan Sayyid Al-Habib Sagaf bin Hasan Baharun, doktor yang tak lama lagi profesornya akan turun. Dan adik-adik perlu tahu, profesor di Kementerian Agama ini yang ngomong, profesor ke saya, mereka ngomong untuk jadi profesor di Indonesia ini lebih mudah masuk surga daripada mendapatkan profesor. Bukan saya yang ngomong, mereka yang ngomong, saking susahnya. Apa pentingnya titel-titel ini? Karena ada orang yang ngomong gitu, apa pentingnya titel ini? Ini titel nggak dibawa mati. Memang betul, tapi kalau adik-adik mau mengajar di pasca sarjana, bisa rupanya kita bukakan kepala kita, ini isi kepala kan nggak bisa. Jangan salahkan nanti kalau ada orang liberal, orang sekuler, orang ateis, orang agnostis menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya di kampus. Kenapa mereka menyebarkan pikirannya di kampus pasca sarjana? Karena mereka punya ijazah untuk berbicara. Alhamdulillah, Universitas Islam Internasional Darul Lughah wal Da'wah akan mengeluarkan S1, S2, S3. Saya ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Ustaz Somad, saya sedang kuliah S2 di Dalwa. Ketemu dengan Habib Ali Al-Kaf. Ustaz Somad, saya sedang ngambil S2, S3 di Dalwa. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini akan masuk ke pasca sarjana, berimbang antara bisikan yang liberal, yang sekuler, yang ateis, yang komunis, yang agnostik. Dengan apa? Dengan orang yang alim, yang faqih, yang muhaddis. Kenapa? Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Alhamdulillah, yang menjadi pioner tonggak di sini keduanya dapat, lughahnya dapat, dakwahnya pun dapat. Karena kalau berdakwah di tanah lapang, tablik akbar di stadion, berat Pak Ustadz. Tanah lapang, stadion ini berat, biar aku aja. Adik-adik akan masuk ke kelas-kelas pasca sarjana, akan membuat seminar dengan para dokter, dengan para aktivis, dengan politikus, dengan para lawyer, pengacara. Untuk apa? Mereka akan memandang adik-adik. Ngapain dia ngomong? Memangnya dia sekolah dari mana? Nih. Jadi kalau adik-adik melihat Ustadz Somad kalau ngomong tuh kesannya kayak sombong ya. Sombong sekali Ustadz Somad itu kalau ceramah. Ini adalah S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan.
Kalau cuma sekedar lama di Arab Ustadz, onta lebih lama kata jamaah. Sebenarnya itu adik-adik sekalian, itu adalah untuk membantah orang-orang yang mengatakan kita ini nggak belajar, nggak pernah duduk di bangku sekolah di universitas. Walaupun ilmu tidak bertempat, ilmu tidak bisa dibatasi dengan dinding, ilmu tidak dibatasi dengan apapun, tapi ada strata, tempat, lokasi yang ketika kita masuk ke sana, maka ilmu adik-adik sekalian akan mudah untuk disampaikan menuju dakwah yang lebih baik dan sempurna di masa akan datang insyaallah. Darul Lughah. Suatu ketika Al-Fakir sedang menyampaikan tausiah, ada bapak-bapak pakai cincin emas. Lalu kemudian ada jamaah yang nanya, Ustadz Somad, apa hukumnya? Saya bilang, uhillu dhahab wal harir lil unsa min ummati. Sutra kecuali air, kalau air emas untuk jam tangan, untuk tak apa-apa karena air bukan emas. Tapi kalau ada, setahu saya nggak boleh. Lalu kemudian kata bapak ini, boleh, ada ayat Qur'annya. Mana dia? Nih ayat yang dia pakai, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai orang beriman, kalau kamu mau ke masjid, pakailah semua perhiasanmu. Inilah makanya saya pakai, dan ini perintah Allah Pak Ustaz. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Dia ini sudah jelas dhalla, dan dia akan adalla ke depan. Adalla ahlahu wa adalla auladahu wa adalla jiranahu. Yakin dan percaya ini pasti tidak tamat dari Darul Lughah wa Da'wah. Karena di sini bukan hanya sekedar lughah. Lughah itu adalah induknya. Siapa yang lughah itu seperti kunci. Jadi kalau kita masuk ke hotel, ada satu kunci. Kalau kunci ini kita pegang, kita bisa masuk kamar, kita bisa masuk lounge, kita bisa masuk kolam renang, kita bisa masuk kafenya. Dan kunci itu adalah al-lughatul arabiyah. Jadi kalau kita punya kunci itu, masuk ke pintu tafsir, masuk ke pintu hadis, masuk ke pintu usul fiqh, masuk ke pintu fikih, masuk ke pintu mantik, masuk ke pintu apapun namanya, maka kalau sudah, maka dan kunci itu ada di sini, Darul Lughah. Jadi siapa yang belum punya kunci, datanglah kemari mengambil kunci itu. Jadi kalau ada yang nanya nanti, soal bersama itu dalam rangka apa itu? Jawabannya simple aja, dia lagi ngambil kunci. Bagi yang dapat fotonya bingung mau buat caption apa nanti, UAS sedang mencari-cari kunci. Karena kalau sudah dapat kuncinya insya Allah akses. Jadi ketika Al-Fakir baru sampai ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998, ini kakak-kakak kelas lagi sedang iklan. Yang pertama iklan, kalian anak-anak baru mau ngambil fakultas apapun nanti setelah pulang ke Indonesia tetap akan ditanya halal, haram, makruh, sunat, sunat muakkad, mazhab, maka pilihlah fakultas syariah. Mau ahli tafsir, mau ahli hadis, kalau ceramah tetap ditanya fikih, maka ambillah fakultas syariah. Maka yang mau ngambil tafsir udah mulai goyang. Nah, habis presentasi, lalu satu lagi presentasi kakak kelas senior. Walaupun kalian membahas tentang hukum halal haram, tapi semuanya tetap bersumber dari Al-Quran, maka pilihlah jurusan tafsir.
Iya juga. Bah, selesai. Presentasi satu lagi. Walaupun kalian hafal Quran, kalian tidak bisa melaksanakan sholat. Apa ada dalam Al-Quran itu sholat subuh 2 rakaat? Apa ada dalam Quran itu sholat zuhur 4 rakaat pakai tasyahud awal? Itu semua ada dalam hadis. Maka pilihlah jurusan hadis. Yang satu lagi presentasi, mau kalian jurusan fikih, mau jurusan tafsir, mau jurusan hadis, kalau nggak bisa bahasa Arab semuanya nol besar. Maka kuncinya adalah lughah, darul lughah. Jadi keberuntungan adik-adik saya di darul lughah ini adalah menguasai lughah dan yang terkait dengan lughah dan ilmunya bersanad. Adik-adik sanadnya sampai kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Adik-adik sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Jalil Al-Allamah Al-Habib Salim Syatiri Rubat Tarim. Adik-adik ilmunya sampai kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Adik-adik ilmunya sampai kepada Sayyidi Al-Habib Zain Ibnu Sumaid hafizahullah. Jadi sanad al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Orang kalau sudah bicara man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara tidak pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib, gharaib wa taraib wa ajaib. Kenapa? Karena dia bicara, dia baca sendiri, dia pahami sendiri, dia jelaskan sendiri, dia nyasar rame-rame. Gimana ceritanya? Alhamdulillah pertemuan ini, bertemu saya dengan para murid Sayyid Muhammad Ustaz Abdul Somad. Saya dulu satu kelas dengan Sayyid Usamah Mansi. Masya Allah, saya membacakan Asy-Syama'il Al-Syama'il Muhammadiyah dengan Sayyid Usamah. Lalu kemudian kitab Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi karya Imam Ibnu Sawrah At-Tirmidzi, Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi min kibari talamidhi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Juga kepada Sayyid Usamah Mansi. Jadi sedikit banyak mudah-mudahan bertemu kita dengan nasab sanad guru-guru itu, sehingga nanti mereka masuk ke Jannatul Firdaus ketika Allah Ta'ala syafaat malaikat sudah, syafaat Nabi Muhammad SAW sudah, syafaat Quran, iqla'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih sudah. Tapi ada syafaat orang beriman, kehadiran Al-Fakir Abdul Somad, mudah-mudahan mendapat syafaat Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun, syafaat Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ketika murid-muridnya ini masuk ke surga, tak mungkin dibiarkannya Abdul Somad tak masuk, kan? Mereka ketika masuk surga mereka cari Ustaz Somad di mana? Loh, kok enggak ada? Pasti mereka akan cari. Saya enggak lanjutkan, karena kalau kelanjutannya itu sanadnya dari Habib Muhammad bin Anis. Kelanjutan cerita itu Habib Muhammad bin Anis. Kata Habib Muhammad bin Anis kepada jamaahnya gini, nanti kalau jamaah nanya Habib Muhammad bin Anis kemana, kok enggak ada? Ketika ditanya malaikat Habib Muhammad bin Anis mana, kata malaikat dia di ruang VIP bersama Rasulullah SAW. Itu sanadnya dari beliau. Oh